Puji Tuhan, selamat pagi semua jemaat yang terkasih. Yang di luar, selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan janjinya Dia akan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Saudaraku, mari kita langsung saja buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Ya, semua yang di luar juga kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Penulis surat Ibrani sangat memahami situasi yang sangat sulit yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Mereka mengalami penderitaan, penindasan, kehilangan, ketidakadilan, penganiayaan, berbagai macam masalah mereka hadapi. Tapi penulis Ibrani mengingatkan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Mereka sudah menerima terang itu. Mereka sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan penulis Ibrani mengingatkan untuk tidak melepaskan kepercayaan mereka itu kepada Tuhan mereka. Jangan pernah melepaskan kepercayaan mereka kepada terang itu, kepada Yesus Kristus, juru selamat mereka. Mengapa mereka tidak boleh melepaskan kepercayaan itu? Yang pertama kita lihat karena Yesus itulah satu-satunya milik yang berharga yang harus kita pertahankan dalam hidup kita. Di dalam Matius 13, di situ ada satu perumpamaan. Ayat yang ke-44 sampai yang ke-46. Matius 13. Ada perumpamaan, kita baca saja Matius 13 ayat yang ke-44. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Dikatakan seperti ini, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu ia membeli mutiara itu. Di sini kita lihat perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang sangat berharga. Ketika seseorang menemukan itu, maka dia berusaha mendapatkan harta yang paling berharga itu dengan menjual seluruh yang dia miliki untuk mendapatkan harta yang tidak ternilai itu. Nah, saudaraku, Yesus Kristus terang itu, Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia katakan, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan saudaraku dalam Yohanes 3 ayat 16, dia membuktikan kasihnya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Desember ini saudaraku, kita mengingat kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia yang dapat mengampuni dosa kita. Dia memberikan jalan. Dia memberikan kebenaran, dia memberikan kita hidup, bukan saja di dalam dunia ini, tapi hidup untuk selama-lamanya, hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga itu. Itu sebabnya, dialah harta yang kita miliki sekarang, harta yang tidak ternilai harganya, yang tidak boleh kita ganti dengan apapun juga. Bahkan di masa-masa yang sulit ini, saudaraku, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Yesus. Matius 16 ayat 26 mengingatkan kepada kita apa? Matius 16 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal, Matius 16. Ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita diingatkan bahwa tidak ada gunanya orang memperoleh harta kekayaan di dalam dunia ini. Semua dia miliki tapi dia tidak mempunyai Yesus. Maka dia akan kehilangan nyawanya untuk selama-lamanya. Saudaraku, itu sebabnya kenapa penulis Ibrani katakan jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Terang itu yang sudah datang dalam hidup kita. Karena dialah satu-satunya harta yang sangat berharga yang kita miliki. Tetaplah bertekun, peganglah Yesus dalam keadaan apapun, jangan kita melepaskan dia. Karena dialah yang sanggup memberi kita hidup yang kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaannya. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus? Kisah 17 ayat 24 sampai 25. Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudaraku, kenapa kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Dia bukan Tuhan yang diam di kuil-kuil buatan tangan manusia.
Tapi dia adalah pencipta, saudaraku. Dia yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Dia tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang empunya segalanya. Bahkan kita diciptakan oleh Dia. Kita dapat melihat kedaulatan Allah atas hidup kita, saudaraku. Pernahkah kita dimintai pendapat tentang keberadaan kita saat ini? Apakah kita mau dilahirkan sebagai seorang laki-laki ataukah sebagai seorang perempuan? Apakah Tuhan bertanya kepada kita? Apakah kita mau berada di keluarga yang miskin atau kita mau ada di keluarga yang kaya? Atau kita mau dilahirkan pada zaman dulu, zaman Musa atau zaman sekarang? Itu adalah kedaulatan Allah dalam hidup kita. Apakah kita manusia berdaulat menentukan segala sesuatu? Tidak, saudaraku. Hanya Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya. Kita lihat dalam Yesaya 40. Kita memeriksa firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan nyatakan? Di dalam Yesaya 40 ayat 15. Yesaya 40:15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timbanan, dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Ayat yang ke-22 dan 23. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kuasa. Tuhan menyatakan dirinya, dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia pencipta segalanya. Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam kekuasaan Tuhan. Mazmur 24 ayat 12. Mazmur 24 ayat 12. Mazmur 24 ayat 12. Di sana juga dikatakan apa? Mazmur 24 ayat yang ke-1 ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalam dia. Jadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Bahkan Ayub 9, Ayub pernah sangat bergumul dalam pergumulan hidupnya. Tetapi akhirnya Ayub berkata, dalam Ayub pasal yang ke-9. Ayat yang kedua. Sungguh aku tahu bahwa demikian halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dengan murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang,
yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung binatang-binatang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika dan gugusan-gugusan bintang ruang angkasa, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia pencipta. Dia ada atas hidup kita, saudaraku. Pada masa-masa yang sulit yang sedang kita alami ini, saudaraku, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tidak boleh tawar hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus harapan. Lalu kita mulai marah kepada Tuhan. Kita mulai kecewa kepada Tuhan. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia, selama 3,5 tahun dia melayani. Dia memulai pelayanannya. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Banyak orang sakit yang dibawa kepada Yesus. Tetapi apakah Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang sakit itu? Tidak, saudaraku. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, dia menyembuhkan orang sakit. Tapi dia tidak menyembuhkan semua orang sakit yang dibawa kepadanya. Bahkan ketika dia membangkitkan orang mati, tidak semua orang mati dibangkitkan oleh Yesus, saudaraku. Hanya beberapa orang yang dia tergerak oleh belas kasihannya. Dia berdaulat, saudaraku, dia berkuasa. Dia mau melakukan apa yang dia kehendaki. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa marah kepada Tuhan. Kita jangan sampai hati kita tawar, kecewa kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang berkuasa, saudaraku. Dan kita adalah ciptaannya. Kita harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, saudaraku. Kita tidak bisa menyogok Tuhan. Bahkan untuk menyembuhkan semua orang yang sakit, keluarga kita ataupun yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia berkuasa, dia tahu apa yang dia lakukan, saudaraku. Tapi ingatlah, kasih-Nya kepada kita sudah dibuktikan di atas kayu salib, saudaraku. Segala rancangan yang dia buat bagi kita orang yang percaya kepada dia, yang selalu memegang hidupnya, menaruh hidupnya kepada Yesus. Tuhan katakan, tidak pernah ada rancangan celaka yang aku berikan kepadamu. Itu sebabnya, saudaraku, dalam keadaan sulit seperti ini, kita harus tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Dia memiliki kehendak, rencana. Dia berdaulat atas setiap detik dan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 dan pujian menyambut kebenaran firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa, saudaraku? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hari-hari ini, saudaraku, kita sedang dimurnikan. Hari Jumat yang lalu ketika dalam doa Bison ada perkataan, saudaraku, yang mengatakan, aku sedang memurnikan umatku. Dan kita tahu proses pemurnian itu tidak mudah, saudaraku. Kita sedang masuk dalam proses pemurnian untuk kita masuk dalam kerajaan sorga kekal selamanya. Tidak ada hal-hal yang kotor lagi. Tuhan ingin membuang semua itu dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, tetaplah berjalan bersamaku, tetap pegang kepercayaanmu kepadaku. Tetap tinggal dalam proses apapun yang Tuhan sedang izinkan, jangan lepaskan kepercayaanmu kepadaku. Waktuku tinggal sedikit lagi. Dan firman Tuhan datang
bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, semua akan berubah menjadi kebaikan, saudaraku. Semua akan menjadi kebaikan bagi kita. Itu sebabnya yang paling penting hari-hari ini, bagaimana kita berespon terhadap kedaulatan Tuhan. Saudaraku, ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang ingin saya sampaikan. Hamba Tuhan ini menceritakan pengalaman di awal pelayanannya, saudaraku. Dia didatangi oleh seorang ibu yang anaknya masih sangat muda. Dan anak ini terkena penyakit TBC. Pada saat itu TBC belum banyak, saudaraku, obat yang bisa diberikan. Dan ibu ini berkata kepada hamba Tuhan ini, supaya hamba Tuhan ini tidak datang ke rumahnya dan berbicara kepada anaknya. Karena anaknya tidak mau bertemu dengan seorang hamba Tuhan pun. Anak ini menjadi sangat marah kepada Tuhan. Dia kecewa, dia menjadi pahit. Karena dia bertanya kepada Tuhan, dia merasa mengapa Tuhan izinkan penyakit ini dalam hidupnya yang masih sangat muda. Saudaraku, sehingga anak muda ini, saudaraku, dia tidak mau didoakan, dia tidak mau mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan ini. Sehingga hamba Tuhan ini akhirnya pulang, saudaraku, dan merasa sangat sedih. Karena kemudian dia mendengar 1 minggu kemudian pemuda ini meninggal dunia. Tetapi dia meninggal di dalam kepahitan hatinya kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, saudaraku, hamba Tuhan ini diminta untuk mengunjungi juga seorang pemuda lagi, saudaraku. Dan pemuda ini juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami sakit TBC, saudaraku. Dia terkena virus TBC ini. Sehingga hamba Tuhan ini ketika diminta untuk datang kepada pemuda ini, dia sangat berhati-hati. Karena dia sudah memiliki pengalaman yang pertama, bagaimana dia menghadapi seorang pemuda yang sangat pahit, yang marah kepada Tuhan, dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia jumpai, saudaraku, ketika dia bertemu dengan pemuda yang satu ini, saudaraku, ini sangat berbeda sekali. Pemuda ini dalam keadaan yang sangat lemah karena TBC itu merongrong hidupnya, saudaraku, dan dia sangat lemah sekali sehingga dia dalam 1 hari dia hanya punya kekuatan 1 jam untuk bisa berjalan keluar rumah. Tetapi saudaraku, 1 jam itu dia gunakan untuk berjalan mengelilingi komplek rumahnya. Dia berjalan, suatu hari dia mendengar pendeta ini berkhotbah. Dan dia mendengar firman Tuhan, dia membuka hatinya dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia menerima terang itu dalam hatinya. Dia menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus dalam hatinya, dan dia sungguh-sungguh bertobat. Dia mengakui segala dosa-dosanya. Apa yang terjadi, saudaraku? Hidup pemuda ini berubah semenjak itu, saudaraku. Hatinya penuh dengan sukacita. Sakitnya memang tidak pernah membaik, saudaraku. Tetapi dia merasakan satu sukacita dalam hatinya. Dia merasakan kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan selama ini. Dia memperoleh kekuatan, saudaraku. Dia merasakan ada penghiburan di dalam hidupnya. Setiap hari dia tetap mempergunakan 1 jam yang dia dapat lakukan untuk berjalan, saudaraku. Dan dia bertemu dengan orang-orang di kompleksnya. Dia menegur, lalu dia mulai cerita apa yang dia alami. Dia mulai katakan bagaimana hatinya dipenuhi dengan sukacita ketika dia mengenal Yesus. Beberapa orang di dalam kompleks itu, saudaraku, sangat tertarik dengan cerita pemuda ini. Sehingga akhirnya pemuda ini katakan, mari datang ke rumahku. Mereka diundang, saudaraku, dan kurang lebih ada 50 orang datang di rumah pemuda ini. Itu sebabnya pemuda ini kemudian mengundang hamba Tuhan ini untuk melayani jiwa-jiwa ini, untuk memberitakan firman Kristus itu.
Dan hamba Tuhan ini memberitakan siapa tentang Yesus itu. Dan banyak di antara orang-orang yang datang itu, mereka membuka hati dan mereka percaya kepada Yesus. Saudaraku, pemuda ini tidak sembuh. Seminggu kemudian hamba Tuhan ini mendengar berita bahwa anak muda ini juga meninggal. Tapi dia meninggal dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan, saudaraku. Dia tidak mati dengan kepahitan, kemarahan kepada Tuhan. Dia memiliki Yesus yang memberi dia sukacita, pengharapan, dan hidup yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya dia meninggal dalam ketenangan, dia meninggal dengan sukacita dan penuh kemenangan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup kita, saudaraku. Hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, saya ingin kita belajar dari pemuda ini. Dan dari seekor binatang, saudaraku, yang bernama kunang-kunang. Binatang ini Tuhan ciptakan dengan masa hidup yang sangat singkat, saudaraku. Saat kunang-kunang ini dewasa, dia cuma mempunyai 21 hari untuk bereproduksi. Jadi setelah kunang-kunang ini dewasa, dia cuma punya 21 hari, dia harus bereproduksi, saudaraku. Lalu dia mati. Itu sebabnya pada malam hari ketika kunang-kunang sudah dewasa, mereka mempergunakan waktu yang singkat itu, saudaraku. Dengan segiat-giatnya untuk melakukan tujuan hidup mereka, yaitu berkembang biak. Pada malam hari kunang-kunang akan memancarkan sinarnya. Mereka membuat sinyal-sinyal untuk mengenali antara jantan dan betina, saudaraku. Sekaligus mereka memberi sinyal untuk siap kawin. Dan ketika mereka melakukan perkawinan, mereka bereproduksi, lalu mereka mati, saudaraku. Saudaraku, mari kita belajar dari pemuda ini dan dari kunang-kunang. Walaupun masa hidup mereka singkat, saudaraku, tapi mereka mengusahakan dan mencapai tujuan hidup mereka. Kita masih diberikan kesempatan hidup sama Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Tapi tahukah, saudaraku, Tuhan mempunyai tujuan dalam hidupmu. Jangan lepaskan kepercayaanmu hari-hari ini. Jangan pernah marah, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tapi bertanyalah, kuatkanlah kepercayaanmu setiap hari kepada Yesus. Yesus Tuhan kita yang berdaulat, saudaraku. Dia sudah buktikan seluruh kasih-Nya kepada kita. Dia memberi kita hidup yang kekal. Dia mengorbankan hidupnya buat kita. Bertanyalah setiap hari kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ceritakanlah Yesus kepada orang-orang, saudaraku. Ceritakan Yesus, harta yang engkau miliki, yang ada dalam hatimu, yang memberikan engkau kedamaian, sukacita yang tidak bisa engkau beli dalam dunia ini. Ketika engkau bertemu dengan siapapun, ceritakan siapa Yesus. Supaya mereka juga mengenal Yesus. Supaya mereka juga dapat menerima hidup yang kekal. Tidak selamanya kita hidup dalam dunia ini, saudaraku. Dan Yesus sudah berjanji memberikan kita hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Sebabnya pagi ini, saudaraku, firman Tuhan datang kepada kita. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Kita butuh sedikit lagi ketekunan itu. Tetaplah bertekun, saudaraku. Tinggal sedikit waktu lagi. Tuhan akan datang. Yesus Tuhan kita, penyelamat kita, penebus dosa kita. Tuhan yang memberi kita hidup yang kekal. Saudaraku, Dia mempunyai rancangan yang sangat indah dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau belajar tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, Tuhan.
Kami tunduk kepada kedaulatan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang menjadikan kami. Dari Engkaulah nafas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami dapat memperoleh anugerah keselamatan yang Kau beri. Terang-Mu Tuhan yang sudah datang dalam hidup kami. Tuhan, beri kami lagi kemurahan-Mu, anugerah-Mu, supaya kami tetap kuat, supaya kami tidak melepaskan kepercayaan kami Tuhan, lewati peristiwa apapun dalam hidup kami tidak melepaskan Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat kasih mereka kepadamu Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Semua kami hamba-hamba-Mu ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah sedikit pun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami sudah terima firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya jemaat yang terkasih, mari kita pulang dengan membawa berkat anugerah. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Dia datang kembali. Semua yang diberkati kita katakan, amin. Saudaraku, untuk minggu depan dan Bidstone ibadah, untuk sementara kita tiadakan sampai ada pemberitahuan ya, mengingat dan mengantisipasi keadaan sekarang. Jadi minggu depan kita libur ibadah sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.